Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kayak aku melihat gini. Yang pertama tuh energi dari influence dari waktu lampau adalah ascending, jadi kayak ada yang bertransformasi ke level berikutnya gitu di dalam diri kamu, di dalam pikiran kamu, mungkin level awareness atau consciousness kamu ada yang berbeda gitu ya. Terus ketika kita bertransformasi gitu, ketika ada yang berubah di dalam diri kita atau kita melakukan banyak inner work, banyak melakukan healing, kita pikir, oh part ini udah selesai nih, udah beres, berarti aku tinggal ngelakuin part yang lain. Ternyata ketika kita ketemu trigger, oh ternyata part ini belum beres 100% nih, aku masih ke-trigger sama orang ini, aku masih ke-trigger sama situasi ini. Jadi gitu ya, sebuah reminder aja gitu, ini bukan sesuatu hal yang gimana banget, tapi kadang memang ketika kita sudah merasa, oh kita sudah healing di bagian part ini dalam hidup kita, merasa udah beres, ternyata di kemudian hari ada trigger yang berbeda, situasi atau orang yang berbeda, masih bisa nyolek satu sisi diri kita yang ternyata kita pikir udah beres. Gak apa-apa, itu kayak bagian dari kita terus naik kelas, naik kelas, naik kelas gitu. Setiap tantangan, setiap trigger itu kayak membawa awareness tuh balik ke dalam diri kita untuk kita benar-benar bisa bisa mengamati, bisa berespon, dan bisa dengan respon kita itu kita selalu jadi orang yang baru, jadi orang yang berbeda dari versi diri kita yang sebelumnya. Semoga bisa dipahamin ya. Karena dengan hammer di waktu yang akan datang, kayak aku merasa ini bisa berhubungan dengan hubungan pekerjaan atau hubungan romantis. Kayak di dalam hubungan pekerjaan atau hubungan romantis ini ada situasi yang mungkin berulang-ulang, ada satu pihak yang menyabotase dengan cara gini, kayak 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 posesif atau control freak gitu loh. Dia merasa perlu mengawasi atau mengomentari setiap part-part kecil dalam diri kamu. Kalau misalnya dalam konteks pekerjaan jadi kayak micromanaging gitu loh, sampai hal-hal kecil kecil tuh perlu dimonitor ya. Menurut aku micromanaging itu melelahkan sih, tapi ini ada dalam situasi yang mungkin kamu temuin nanti gitu. Dan itu tadi yang tadi aku bilang, ada part awareness kamu yang um, untuk apa ya, untuk di bagian ini tuh perhatikan respon kamu gitu ya. Apakah kamu akan berespon dengan cara yang sama sebelumnya atau kamu bisa berespon dengan cara yang berbeda. Oke, di sini astro oracle kamu adalah Capricorn. Ini bukan Capricorn sebagai zodiak tapi sebagai energi, kata kuncinya chief gitu. Energi Capricorn itu di level higher expression ya, itu adalah energi yang konsisten, praktikal, kayak achiever gitu. Ketika mau sesuatu kayak akan fokus ke situ, akan perlahan-lahan dia tahu segala sesuatu. Dengan energi Capricorn itu segala sesuatu tuh butuh proses, dan Capricorn itu akan apa ya, melakukan langkah-langkah praktikal. Semua energi energi bumi ya, Capricorn, Virgo, Taurus itu tahu sesuatu yang namanya praktikal, tahu sesuatu yang namanya step by step. Segala sesuatu tuh ada step by stepnya, seperti itu. Mungkin ini sebuah reminder untuk kamu, kadang ada hal-hal yang perlu kamu tuju tuh butuh proses, butuh step by step gitu. Bahkan ide-ide yang futuristik pun, ide-ide kamu, visi besar kamu tuh butuh langkah-langkah praktikalnya, dimulai dari mana dulu, lalu langkah berikutnya seperti apa, ada perencanaannya gitu loh. Dan kita masuk ke tarotnya. Tema besar kamu adalah Six of Pentacles. Ini lagi-lagi energi bumi ya. Jadi bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa aspek-aspek lain di dunia realita kamu, hubungan antar manusia, karena selain berbicara Pentacles itu bisa pekerjaan, keuangan, lalu juga hubungan antar manusia tentang keseimbangan dan tentang karma, memberi dan menerima. Um, Mungkin ada aspek yang challenging ya dengan hubungan-hubungan tertentu di hidup kamu atau tentang pekerjaan kamu gitu. Tentang jalan panjang yang tadi aku bilang, ada hal-hal tertentu yang butuh step by stepnya itu, bukan butuh ya, tapi sebuah keharusan gitu. Atau untuk kamu punya, gini, jalan panjang kamu untuk ketemu seseorang atau untuk ketemu pertemanan yang ideal menurut kamu, hubungan romantis yang ideal menurut kamu, kayak kamu perlu melewati jalan panjang, perlu ketemu tantangan, perlu belajar banyak hal gitu, bertransformasi sehingga kamu ketemu dengan orang-orang yang match dengan versi atau frekuensi diri kamu yang baru gitu. Karena mountain ini selalu proses panjang yang perlu kita lewatin dalam apapun gitu ya. Konfirmasinya karena Six of Pentacles itu tadi ada keterhubungan sama manusia, pekerjaan juga gitu. Dan ada tema tabur tuai ya. Semoga gini, tabur tuai itu, semoga kamu sebagai penonton aku selalu menabur yang baik gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan itu akan selalu kembali kepada kita. Segala sesuatu itu terhubung gitu. Jadi yang kita lakukan untuk orang lain atau apapun,
Itu kita lakukan untuk diri kita sesungguhnya gitu. Kalau kamu sampai di titik ini, kamu akan sangat mindful dengan semua hal yang kamu lakukan. Oke, mungkin terlalu abstrak, tapi setidaknya aku kayak menabur sesuatu untuk kamu pahamin di kemudian hari. Yang jadi blessing kamu, blessing kayak ada energi merawat dan protektif. Pertama, anak-anak mungkin signifikan ya buat kamu karena Sun ini juga merepresentasikan anak atau inner child. Lalu yang kedua, mungkin kamu merawat atau protektif sama inner child kamu gitu. Mungkin kamu kayak belajar lagi mengeluarkan inner child kamu, mengeluarkan ekspresi inner child kamu, atau memulihkan part inner child kamu yang terluka ya. Karena di sini Sun ini beda gambarnya dengan tarot di deck lain. Lalu juga Sun itu merepresentasikan ada hal yang membahagiakan, mencerahkan, menghangatkan hati kamu, dan posisinya ada di blessing kamu gitu. Jadi level happy-nya tuh 2 kali ya. Apalagi ketika kamu melakukan itu inner work, inner child healing, atau kamu kayak merawat mungkin anak kamu, itu bagian dari dharma kamu ya, atau merawat anak-anak orang lain, mungkin kamu guru, mungkin kamu ngurusin anak yang kakak kamu, hal-hal semacam itu ya, karena kamu memang orang yang caring seperti itu. Bisa juga ada hal-hal yang mungkin terungkap gitu, hal-hal terungkap yang tadinya tersembunyi, atau hal-hal yang tadinya tidak kamu pahamin. Ini yang jadi blessing kamu ya. Yang jadi tantangannya adalah Knight of Cups. Bisa jadi tantangan kamu adalah hubungan romantis atau sesuatu yang terungkap tentang orang-orang yang sedang dekat sama kamu. Kayak kamu melihat true color-nya seseorang gitu dengan book sebagai konfirmasi. Atau gini, kayak kamu perlu belajar menikmati hidup, meromantisasi hidup kamu, memperlakukan ibaratnya gini, gimana kamu memperlakukan seseorang ketika berada di hubungan romantis. Seperti itulah kamu memperlakukan diri kamu. Ketika kita misalnya punya pasangan atau punya pacar gitu, kita akan manis banget kan sama orang itu. Kita mau nyenengin orang itu. Coba kamu menyenangkan diri kamu seperti kamu menyenangkan orang yang kamu sayangin. Seperti itu. Kamu beli sesuatu hal yang kamu akan belikan gitu untuk seseorang yang kamu sayangin. Seperti itu, effort yang kamu berikan untuk orang lain yang kamu sayang, berikan itu kepada diri kamu gitu, supaya kamu belajar menikmati hidup, menikmati keindahan dunia ini. Karena Knight of Cups di sini tuh harusnya vibe-nya tuh asik gitu ya. Ada yang sesuatu tentang fun, tentang kita mengarungi kehidupan, tentang kita mengekspresikan energi kreatif kita, tentang kita menyayangi diri kita. Tapi ini posisinya ada di tantangan kamu gitu ya. Memang kamu unik, tapi kayak menikmati hidup itu menurut aku adalah sesuatu yang universal gitu, dan kamu nggak perlu berpikir kompleks tentang bagaimana cara menikmati hidup. Mulai aja dengan suatu hal yang bikin kamu happy. Contoh happy-nya seseorang tuh kayak menghabiskan waktu bersama teman, melihat matahari terbenam, hal seperti itu ya. Mungkin kamu kehilangan momen-momen seperti itu, dan ini waktunya kamu melihat kembali hal-hal simpel yang bikin kamu senang. Oke, di waktu yang akan datang, ini adalah Nine of Wands, lalu dengan sosok laki-laki. Entah kenapa ada sosok maskulin gitu, kayak dari beberapa reading ada sosok maskulin atau feminim, dan itu sesuatu aspek yang challenging ya. Entah itu energi feminin dan maskulin di dalam diri kita, atau memang ada orang-orang tertentu di luar diri kita gitu ya, yang mungkin akan mempengaruhi dinamika ini. Setidaknya secara kolektif penonton aku, kayak orang dari waktu lampau, entah itu hubungan romantis, entah itu hubungan pertemanan, entah itu kayak energi dinamika yang kita temuin waktu kita kecil beranjak dewasa, terus kita mengulang dinamika itu dalam hubungan-hubungan yang kita temuin di waktu sekarang. Dan ini sebuah reminder untuk kamu lihat lagi ke belakang gitu, dan lihat lagi dinamika hubungan-hubungan yang udah pernah kamu lewatin. Lalu juga ada sesuatu tema tentang urusan yang belum selesai ya. Ini juga tema yang berulang secara kolektif di penonton aku. Semesta berikan ruang untuk kalian, entah ketemu lagi, entah nggak ketemu lagi, yang jelas kayak semesta akan menghadirkan situasi untuk kamu benar-benar lihat lagi dan melepaskan semua ganjilan yang mungkin masih ada. Lalu yang jadi advice adalah ini tentang keluar dari zona nyaman, Two of Wands. Lalu tadi aku bilang tentang di dunia kerja kamu atau di dunia hubungan romantis kamu, mungkin ada yang control freak, ada yang mau ngatur banget, ada yang micromanaging. Perhatikan reaksi kamu, perhatikan gimana cara kamu dealing sama orang ini. Lalu yang kedua, ini keluar dari zona nyaman. Ketika ada sesuatu yang memanggil di hati kamu, atau kamu punya dorongan untuk inspiring action gitu, tapi itu tadi ada yang menghentikan langkah kamu, apapun itu alasannya. Dan ingat, aku selalu bilang, ketika kamu kayak
kamu tergerak ingin melakukan sesuatu, kamu nggak pernah tahu itu akan membawa kamu kemana ya. Kayak efek domino itu kamu nggak akan pernah tahu itu akan membawa kamu kemana. Yang jelas, zona unknown itu kita nggak tahu karena kita nggak familiar dan mungkin terasa menakutkan gitu karena keluar dari zona nyaman. Tapi di zona unknown itu juga ada potensi tanpa batas. Itu yang teman-teman harus pahamin ya. Segitu aja dulu dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Bye.